teringatlah wajah-wajah anak aku semuanya. Mereka sudah pada makan apa belum kayak gitu. Karena apa? Aku merasa di situ merasa kayak bener-bener aku tuh babu banget kayak gitu. Assalamualaikum. Halo teman-temanku semua ya, dimanapun berada ya, khususnya buat para pahlawan devisa, teman-teman seperjuangan dan sependeritaan, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, walafiat ya teman-teman semua, amin. Oh ya teman-teman semua, bersamaku di sini ya, Mbak Nia TKW Hongkong saat ini ya. Jadi begini teman-teman, saya ingin bercerita dan berbagi pengalaman ya. Sebelum kerja ke Hong Kong ini, saya pernah bekerja ke negeri Singapura ya teman-teman semua. Jadi begini ceritanya teman-teman. Tahun 2015 itu aku berkeinginan ingin menjadi TKW ke luar negeri. Saat itu statusku adalah ibu rumah tangga ya teman-teman. Aku memiliki seorang anak, 2, laki-laki dan perempuan, itu masih kecil-kecil. Dan aku punya suami. Atas izin mereka, aku ingin bekerja ke negeri Hong Kong ini sebagai TKW. Nah, aku mendaftar ke PJTKI yang terdekat itu di masih wilayah Jawa Tengah ya teman-teman semua. Aku mendaftar ke situ itu ditanya oleh ibu asrama, kamu pernah punya pengalaman di mana Mbak gitu. Dan aku mengatakan, aku pernah punya pengalaman di Malaysia mem, dulu waktu aku masih gadis tapi sudah lama gitu kan. Terus begini Mbak, kalau pengalaman ke Malaysia itu biasanya ke Singapura dulu ya Mbak ya. Soalnya kalau langsung ke Hong Kong itu takutnya nanti kelamaan di penampungan. Soalnya majikan-majikan Hong Kong itu selalu menanyakan yang Singapura Mbak, yang bisa berbahasa Inggris gitu. Gimana kalau aku proses ke Singapura dulu, setelah nanti pulang aku proses ke Hong Kong kayak gitu teman-teman. Jadi waktu itu karena aku sangat membutuhkan pekerjaan, oke lah men, tidak apa-apa gitu. Terus aku diproses lah aku ke Singapura teman-teman. Waktu itu proses ke Singapura itu cepet-cepet banget. Memang PT-nya sih bagus sih, PT-nya karena penerbangan ke Singapura itu ya 2 bulan, 3 bulan, paling lama itu 4 bulan ya teman-teman. Dan di situ itu alhamdulillah aku tuh baru 2 bulan ya teman-teman. Interview kalau aku itu satu majikan itu ya, interview langsung yes oke jadi ya. Aku interview itu menjaga anak, 2 anak 8 tahun dan 10 tahun ya. Waktu itu ya oke, aku tidak menolaknya kan, aku tidak mau kelamaan di PT kan waktu itu. Nah, dalam 3 minggu tuh kayaknya visa aku tuh turun teman-teman. Dan waktu itu kan senang aja aku daftar mau ke luar negeri gitulah. Istilahnya baru pertama kali aku ingin meninggalkan, walaupun dulu pernah kerja waktu masih gadis ke Malaysia ya. Tapi ini setelah menikah, setelah punya anak itu kan baru pertama kali aku meninggalkan anak-anakku gitu. Dan aku berpikir bakalan lama gitu kan, bertahun-tahun aku akan meninggalkan anak-anakku. Entah mengapa ya teman-teman, setelah visaku turun itu dan mendekati akan terbang itu, hatiku tuh rasanya nggak karuan gitu. Kayak berat, gimana ya, aku mau pergi apa enggak, aku mau pergi apa enggak kayak gitu kan. Tapi kan aku harus pergi gitu kan. Itu kan hari-hari yang aku nanti keberangkatan itu kan, entah mengapa itu kurang berapa hari itu ya katanya ya tiket udah dibeli, aku meminta supaya nanti kalau aku mau berangkat ke bandara, aku ingin anak-anakku datang dan aku ingin berpamitan. Karena jangan itu datang ya, pada duduk di ruang penjemputan itu ya. Aku tuh sibuk mondar mandir, suruh buka rekening lah sama PT kan, suruh
apa itu di apa itu dikasih masukan lah sama mem besarnya di situ segala macam. Aku nggak sempet untuk ngobrol sama anak-anakku, dan aku tidak sempet pamitan ya teman-teman. Dan anak-anak itu aku lihat tuh ada yang nangis, pokoknya wajah-wajah kesedihan di situ ya, wajah-wajah kesedihan anak-anakku itu. Dan tiba-tiba ya udah sekarang boleh berangkat gitu kan, jadi tidak ada kesempatan untuk ngobrol sama anak-anakku itu. Dan akhirnya aku cuman salaman dan berpelukan dan naik ke mobil. Yang kecil itu menangis terseduh-seduh, yang besar itu cuma menghapus air matanya dan tidak mau menatap mobil yang aku naikin itu ya teman-teman. Dan wajah-wajah itu kebayang terus sampai sekarang, sampai aku ada di Hongkong ini. Kalau aku rindu, kalau aku kangen, aku pasti teringat saat-saat perpisahan itu ya teman-teman. Dan entah kenapa dari PT ke bandara itu, aku tuh menangis tuh tidak henti. Aku tidak bersuara menangis itu ya, karena di mobil itu kan banyak teman-teman juga. Ya mereka itu mungkin masih gadis-gadis dan belum seperti aku yang sudah memiliki anak. Jadi dia happy-happy, tenang-tenang aja. Karena aku malu, aku cuma meneteskan air mata. Air mata itu menetes tidak henti sampai aku ke bandara. Ke bandara pun itu aku sampai terbang. Sampai aku ke agent teman-teman. Sampai di agent pun aku masih menangis. Sampai di sana sore kan, malam tidak bisa tidur, masih kebayang anak-anak itu. Dan di agent itu, di boarding house ya teman, di sana tuh banyak sekali TKW dicampur teman-teman, baik yang dari dipulangkan ke majikan, baik yang baru datang, baik yang Filipina, Myanmar, Nepal, Indonesia, itu semua dijadiin satu teman-teman, ramai sekali. Dan di situ aku kesedihan aku itu, apa, bayangan-bayangan anak aku itu hilang karena aku mendengar staff-staff yang di situ boarding house itu keras-keras ngomongnya gitu, teriak-teriak kayak orang kayak melatih TNI ya gitu, juang bener-bener kayak gitu kan. Jadi kalau pagi itu kita semua dijemur di lapangan teman-teman. Ya dipisah, yang dari agent ini, dari agent itu, yang dari dipulangkan, yang baru datang memang posisinya dipisah. Dan di situ tuh di absen satu-satu, dikasih masukan ya. Ya keras-keras kayak gitu ngomongnya ya, kaget, takut, gemeter atau gimana ya aku tuh ya. Nah, dari situ fokus di situ tuh aku nggak teringat sama anak-anak aku. Dan alhamdulillah di situ 3 hari ya, aku belum dibawa ke kantor, masih di boarding house itu tuh. Ya kamu siap-siap ya, besok kamu ikut ke kantor, ikut bus, dan kamu dijemput majikan. Wah, aku tuh hati aku ya teman-teman, rasanya nggak karuan, dag dikduk, semakin cepat ya dag dikduk itu. Kenapa kok begini ya hati aku ya? Ya Allah, mudah-mudahan majikanku baik dan sayang sama aku kayak gitu kan. Nah, setelah dibawa di kantor itu, dijemputlah aku sama majikan itu ya. Ya aku lihat tampang majikan aku itu senyum aja. Enggak, ngelihat aku kayak orang sinis banget kayak gitu ya. Lah, kan malam kan sampai di situ kan. Sampai di situ tuh malam. Aku ngelihat ya sampai di situ malam tuh, aktivitas malam itu ya kayak gitulah, anak-anak pada belajar kayak gitu kan. Nah, sampai jam berapa teman-teman bisa tidur? Sampai jam 1. Ya memang aku nggak kerja ya, waktu itu kan baru datang, baru dikasih kertas aja, kan dikasih buku itu, jadwalnya dikasih kan. Terus ya besoknya pagi itu bangun aku jam 5. Bosku juga bangun, dia ngawal aku. Pokoknya aku tuh kerja dikawal, dari aku bangun tidur tuh dikawal sama dia, bos perempuan aku. Karena apa? Dia itu kerjanya jam 4 sore dan pulangnya jam 1 malam. Jadi seharian dari pagi sampai jam 4 itu dia cuman mengawal aku, teman-teman. Aku masuk ke kamar mandi itu terkejut. Kamar mandinya memang khusus buat aku, kecil ya, tapi di situ semua baju kotor, korden, spray semua dijadiin satu tuh, banyak, satu tumpuk ya. Aku tanya, "Mem,
ini mau dicuci semua gitu. Iya gitu, nyucinya pakai mesin cuci ya? Tidak, pakai tangan kamu gitu. Aku terkejut, waduh segini banyak, besar-besar pakai tangan aku, gimana ya? Aku liatin terus tangan aku ya, tangan aku kecil gitu. Ya pakai sikat. Oke, nggak apa-apa. Aku cuci sampai selesai itu jam 7 ya, belum dijemur. Nah, anak-anak itu bangun, aku langsung ngurusin anak-anak semua berangkat sekolah. Terus aku pulang, aku lanjutkan menjemur itu semua ya. Ketika menjemur itu aku takut banget, teman-teman. Jemuran itu ya pakai sodoran bambu itu yang panjang itu kan disodorkan ke depan kayak gitu kan. Jadi badan aku itu kayak mendorong ke depan itu menyodorkan jemuran itu tuh rasanya gemeter, takut. Karena apa? Aku melihat bawah itu tinggi banget kan, aku di lantai 25 waktu itu. Aku kan dulu pikirannya waktu mau pergi ke Singapura tuh was-wasnya itu lihat di video-video itu ya. Aku takut ketika menjemur pakaian dia menggunakan bambu gitu, bambu ditaruh pakaian berderetan terus disodorkan ke teras kayak gitu kan. Itu kan berat kan. Pakaian itu tidak menggunakan mesin cuci, pakai tangan. Jadi diperas, spray sama korden itu kalau tebal-tebal kan selimut, diperas itu kalau ditaruh di bambu itu saat menyodorkan tuh bagaimana beratnya kan. Beda dengan mesin cuci, dia bisa dikeringkan dan akan menjadi ringan ketika kita sodorkan ke depan. Aku rasanya wah ini beban ya buat aku takut kayak gitu. Oke lah, no problem ya, tidak apa-apa ya, karena aku sudah biasa bekerja keras, itu tidak menjadi masalah bagi aku. Dan setelah terus itu satu hari itu ya, menjelang satu hari itu, ketika sudah berlalu siang, sore, malam, nah cara makan teman-teman, jam 9 tuh aku udah capek ya, udah capek, lelah, perut udah perih kan, waktu itu aku mempunyai mah kan, kepengen sekali dia kasih aku makan kan. Dia tuh kasih makan aku tuh satu lembar roti tawar ya teman-teman, bukan satu tangkap, itu bukan satu lembar ditaruh di piring. Ini makan kamu, dikasih ini selainya di sini ya, kamu diewet-ewet ya, jangan cepet habis kayak gitu. Nah aku selai di situ, aku kira ada susu kah, ada Milo kah, ada kopi kah, itu tidak. Aku pakai air putih, aku ambil air putih di gelas, aku kasih air hangat lah gitu. Aku makan, tapi jujur ya teman-teman, perutku tuh makan roti satu lembar gitu itu masih perih karena aku baru mencuci baju sebanyak itu menggunakan tangan kan. Aku merasa ya Allah, apakah ini akan seterusnya kayak gini gitu kan. Nah ketemu makan siang, udah lapar banget, udah kerja capek banget. Makan siang tuh aku tunggu-tunggu, jam 3 aku dikasih makan siang tuh, cuma dia masak bihun, dimasak bonyok gitu ya, hancur kayak gitu tuh, dikasih kecap asin sedikit, nggak ada rasanya apa-apa tuh diambilin. Makan kami segini, dia tuh mangkok kecil. Nah aku makan tuh rasanya perut tambah perih, soalnya itu gimana ya, aku nggak suka ya makanan itu ya. Aku ingin walaupun tuh sedikit, 1 sendok itu nasi. Aku tidak ketemu nasi ya teman-teman. Ketemu lagi malam. Malam itu aku mengharapkan ya jam 8, jam 7 gitu bisa makan. Ini tidak. Ketika makan itu jam 11 baru aku ketemu nasi. Ya Allah teman-teman, aku nangis. Makan nasi itu aku disuruh duduk di sudut dapur. Di kejemuran itu aku duduk di bawah. Emang ada kursi kecil, kursi duduk kecil itu, aku duduk di situ, duduk di sudut itu sambil memandang kejemuran itu kan, bawah itu. Teringatlah wajah-wajah anak aku semuanya, mereka sudah pada makan apa belum kayak gitu. Karena apa, aku merasa di situ, merasa kayak di bener-bener aku tuh babu banget kayak gitu teman-teman. Jadi aku teringat yang di kampung gitu. Dan setelah itu seterusnya kayak gitu, dan jarak 4 hari gitu ya teman.